Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan hati, itulah yang menyertai dan menguasai hati kita masing-masing di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada minggu ke-6 setelah Trinitatis ini, firman Tuhan bagi kita, yakni yang tertulis pada kitab Amos pasal 7, ayat 10 sampai ayat 17. Demikian bunyi natsnya. Lalu Amazia, imam di Betel, menyuruh orang menghadap Yerobeam, raja Israel, dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Lalu berkatalah Amazia kepada Amos, "Pelihat, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana, dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan." Jawab Amos kepada Amazia, "Aku ini bukan nabi, dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Maka sekarang dengarlah firman Tuhan, engkau berkata, janganlah bernubuat menentang Israel, dan janganlah ucapkan perkataan menentang keturunan Ishak. Sebab itu beginilah firman Tuhan, istrimu akan bersundal di kota, dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur. Engkau sendiri akan mati di tanah yang najis, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan." Demikian bunyi natsnya. Shalom Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada minggu ke-6 setelah Trinitatis ini, tema disuguhkan kepada kita, tetaplah menyuarakan kebenaran. Kehidupan bangsa Israel yang sudah terbagi dua, yaitu Israel Utara dan juga Israel Selatan, mengalami banyak sekali kebobrokan, termasuk pada masa pemerintahan Yerobeam. Masa pemerintahan Yerobeam, dia berusaha untuk memperbaiki apa yang benar menurut dia untuk membangun bangsa itu. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Di sebagian pihak, banyak sekali yang memperoleh kebahagiaan, banyak yang memperoleh keuntungan, banyak yang memperoleh kekayaan. Tetapi di pihak lain, banyak juga yang mengalami penderitaan, banyak yang jatuh miskin, banyak yang mengalami kesusahan. Ada strata sosial yang tidak berkeadilan pada saat itu. Mengapa tercipta demikian? Karena memang terjadi ketidakadilan oleh karena hukum yang memang tidak benar dan tidak berpihak kepada semua orang pada saat itu. Hukum pada saat itu tidak adil, tetapi hukum itu menjadi hukum yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Orang-orang yang kaya, orang-orang yang memiliki pangkat dan kedudukan, mereka akan memiliki posisi yang spesial di hadapan hukum. Bahkan mereka sang pemilik hukum yang menentukan hukum pada saat itu. Pada masa pemerintahan Yerobeam ini sendiri, dia mengangkat seorang yang bernama Amazia menjadi seorang imam di Betel pada saat itu. Tapi
imam itu sendiri diangkat atau Amazia sendiri diangkat karena dia tidak setuju atau tidak mau mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh seorang yang dipanggil Allah dari seorang peternak dan pemungut buah ara. Namanya adalah Amos. Dia dipanggil Tuhan untuk menyuarakan suara kebenaran dan suara Allah itu. Tetapi Raja Yerobeam tidak menyukainya. Bahkan demikian juga dengan seorang yang dikatakan imam yang bernama Amazia. Dia berusaha juga untuk mencari-cari hal-hal yang baik dari Raja Yerobeam. Bahkan menuduh Amos, menyatakan hal yang tidak benar, menyatakan bahwasanya Amos sendiri ikut memiliki persepakatan untuk melawan Raja Yerobeam. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kesusahan yang dialami dan dijalani Amos sendiri, sebenarnya kesusahan itu tidak mempengaruhi kebenaran yang ada pada dirinya. Amos sendiri tetap menyatakan apa yang dikatakan oleh Allah kepadanya. Amos memberitakan sebagaimana apa yang dikehendaki Allah. Dan melalui nats ini sendiri, melalui khotbah ini, kita dimintakan sebagai orang-orang percaya, bukan hanya sebagai pendengar firman Tuhan saja, tetapi kita juga menjadi pelaku dan pemberita firman itu. Mari kita sampaikan firman itu ketika Tuhan sudah menyampaikannya kepada kita. Mari kita sampaikan firman itu ketika kita sudah mengetahui firman itu. Artinya, mari kita menyatakan apa yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita dan memberitakan berita yang diberitakan Tuhan kepada kita yang harus kita sampaikan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, janganlah seperti Amazia, seorang yang dipilih Yerobeam menjadi imam pada saat itu. Dia memiliki gelar imam atau jabatan imam besar pada saat itu. Tetapi dia tidak melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Bahkan dia dipilih dari persekongkolan untuk mempertahankan wibawa dari Raja Yerobeam. Dan janganlah seperti Yerobeam yang memiliki kedudukan, memiliki kuasa, tetapi dia memakai kuasanya dengan sewenang-wenang, memakai kuasanya untuk kesalahan-kesalahan, memakai kuasanya untuk melakukan penindasan, memakai kuasanya untuk kepentingan golongannya dan pribadinya sendiri, tetapi tidak memikirkan masyarakat secara merata atau secara keseluruhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apapun dan bagaimanapun pekerjaan yang kita kerjakan pada saat ini atau yang kita gumuli pada saat ini, mari semua lakukan, laksanakan itu sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Jangan takut mendengarkan dan melakukan firman Tuhan lalu memberitakan firman itu. Jangan takut mendengarkan firman Tuhan. Pada saat ini banyak orang tidak suka mendengarkan firman Tuhan yang sedikit tegas. Bahkan orang-orang lebih senang ketika mendengarkan hal-hal yang lucu-lucu saja atau cerita-cerita saja. Susah orang mendengarkan ketika dia diingatkan. Banyak juga orang tidak mau ketika dia diberikan masukan, dia tidak mau diberikan apa yang baik. Mengapa demikian? Itulah kesombongan dari manusia, kesombongan dari manusia yang berdosa itu. Oleh karenanya Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
bagaimanapun firman Tuhan yang sampai kepada kita, ketika firman itu tegas, bersyukurlah kita diingatkan oleh firman itu. Dan marilah memegang firman itu. Marilah kita mempertahankan firman itu. Jangan seperti Yerobeam yang akhirnya berkelit dan mencari jalannya sendiri dan memakai pikirannya sendiri untuk keluar dan menghadapi yang benar itu sendiri. Dia berusaha untuk menutupi kebenaran. Tetapi mari kita lihat bagaimana Amos, walaupun dia memperoleh ancaman akan diusir, memperoleh ancaman dia akan dibuang, tetapi dia tetap memberitakan yang disampaikan oleh Tuhan. Bahkan berita itu sangat sakit kepada Yerobeam. Berita itu sangat sakit kepada bangsa itu sendiri. Kenapa? Karena bangsa itu sudah beberapa kali diingatkan oleh Tuhan. Bahkan Tuhan akan melululantahkan bangsa itu. Tetapi Amos seorang yang percaya. Dia yang memohon kepada Allah sampai beberapa kali. Akhirnya Tuhan tidak jadi melululantahkan dan menghukum bangsa itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersyukur sebagai orang-orang yang memiliki kebenaran itu. Orang-orang yang sudah memperoleh kebenaran itu melalui kebenaran firman, melalui yang disampaikan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terus pelihara itu dan berpegang teguh pada kebenaran firman itu. Melalui nats khotbah pada minggu ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita dimintakan menjadi orang yang mau menerima kebenaran firman Tuhan. Menerima kebenaran firman Tuhan itu bukan kebenaran pengertian kita, tapi mari kita terima kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita. Yang kedua, mari hidup taat kepada Tuhan. Mari terus melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan dan berusaha untuk menyatakannya. Taat itu menghidupi dan melakukan. Yang ketiga, mari kita menyatakan kebenaran itu. Jangan takut oleh karena ancaman. Mari kita terus melihat bagaimana kebijakan-kebijakan di tengah-tengah kehidupan kita. Baik kebijakan sosial maupun kebijakan-kebijakan yang lain yang datang dari stakeholder atau pimpinan-pimpinan daerah maupun pimpinan negara kita. Kalau salah, mari kita ingatkan. Itulah suara kenabian. Itulah suara Tuhan yang harus kita nyatakan. Bukan malah kita mencari-cari keuntungan sendiri. Bukan malah kita mencari-cari agar kita memperoleh penghargaan dari para orang-orang atau manusia yang ada. Tetapi ketika kita memperoleh keuntungan dari dunia ini, tentu saja kita menjadi jijik di hadapan Allah atau najis di hadapan Allah. Seperti kutukan Tuhan kepada Yerobeam. Seseorang yang berusaha untuk menutup-nutupi kebenaran firman Tuhan, menutup-nutupi kesalahan itu sendiri. Dia memakai ibadah-ibadah, menutupi kesalahannya dan seolah-olah benar di mata Tuhan. Bagaimana mungkin manusia boleh dan bisa menipu Tuhan? Tuhan tahu seluruhnya. Dan Tuhan itu maha tahu. Jangan ditutup-tutupi. Seolah-olah dia baik karena dia beribadah. Tidak. Tetapi kebaikan itu ada di dalam hati masing-masing. Kebaikan itu ada memang pada kita, pada jati diri kita. Dan menjadi diri kita. Itulah yang disampaikan oleh Tuhan. Yang keempat, Bapak Ibu, tanggung jawab atas panggilan Tuhan. Panggilan kita di mana? Sebagai umat percaya. Dan mari kita pertanggungjawabkan. Apa yang kita terima menjadi tugas kita sebagai warga kerajaan Tuhan itu, mari kita laksanakan. Agar kiranya
dari tanggung jawab kita. Seperti apa yang dilakukan oleh Amos sendiri. Dia tidak khawatir, tetapi dia terus untuk menyatakan tanggung jawabnya sebagai penyampai firman itu. Dia tidak takut diusir, tetapi dia tetap berani untuk menyatakan kebenaran itu. Yang terakhir Bapak Ibu, mempertahankan kebenaran Tuhan. Kemungkinan akan banyak orang yang benci terhadap orang-orang yang menyatakan kebenaran. Bahkan mungkin orang Batak menyatakan si sugudo maddo natoho, atau orang-orang yang menyatakan kebenaran itu akan dibenci. Ya, orang yang membenci kebenaran itu adalah bahagian dari si jahat itu sendiri, yang menentang Tuhan, bukan menentang kita, dan Tuhanlah yang akan menghadapinya. Tetap nyatakan kebenaran, pertahankan kebenaran, dan tunjukkan kebenaran itu, serta jadilah kebenaran menjadi kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Dalam menghadapi pandemi pada saat ini juga, mari tetap bertahan pada kebenaran firman Tuhan. Mari memakai hikmat yang daripada Tuhan, memakai kebenaran bahwasanya kita adalah orang-orang yang percaya, yang beriman. Yang beriman akan menciptakan rasa yang baik, rasa yang aman, karena dia sudah dibentuk di dalam kebenaran. Kebenaran yang tidak semu, kebenaran bukan kebenaran duniawi, tetapi kebenaran yang daripada Allah. Tuhan Allah memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Kiranya kasih Tuhan menyertai dan memberkati kita sampai selamanya. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa dalam surga atas kasih setiamu dan penyertaan-Mu. Berkati kami Tuhan dalam kasih-Mu. Atas kebenaran yang Kau berikan, biarlah itu menjadi kebenaran yang nyata dalam kehidupan kami. Biarlah kebenaran itu menjadi kehidupan kami sendiri, sebab Tuhan menganugerahkannya kepada kami. Kami bersyukur, sebab kebenaran-Mu adalah anugerah bagi kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, pada masa-masa kesusahan pada saat ini. Berkati lindungi kami Tuhan. Berikan iman yang terus dan tetap teguh. Berikan kiranya imun tubuh yang menguatkan kami. Dan senantiasa merasa aman di dalam kebenaran Tuhan. Kami serahkan hidup kami Bapa. Biarlah Tuhan yang melingkupi kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.